nanti terjun ke dunia kerja, ke dunia industri, dan seperti apa sih yang harus dipersiapkan, itu nanti teman-teman bisa obrolkan, bisa diskusikan dengan Mas Erza gitu ya. Yang biasanya materi-materi di perkuliahan itu biasanya ada gap dengan industri. Jadi biasanya ketika kita lulus itu, kemudian kalau kita bekerja, kadang kita bisa langsung bekerja, kadang kita ada trainingnya dan sebagainya. Nah, sehingga untuk menghilangkan gap tersebut, kita bisa belajar secara langsung dengan praktisi di bidangnya masing-masing. Khususnya kalau dalam hal ini adalah software engineer. Itu mungkin jadi teman-teman silakan dimanfaatkan acara ini, cari informasi sebanyak-banyaknya. Jadi jangan sampai nanti ketika sudah lulus bingung mau ngapain gitu ya. Jadi sudah dapat gambaran apa yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Dan saya ucapkan terima kasih lagi ke Mas Erza ya. Jadi Mas Erza ini nanti semoga bisa sharing sebanyak mungkin gitu ya. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman lab EDE ya, yang sudah mengadakan acara ini gitu ya. Dan ini adalah kepengurusan yang baru ya. Dan semoga acara ini bisa sukses menjadi starting point untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Oke, saya di sini juga melihat Mas Faiz ya. Jadi Mas Faiz ini alumni EDE juga ya. Jadi masih di akhir semester, masih mau untuk bantu-bantu adik kelasnya. Oke, itu mungkin terima kasih dari saya cukupkan. Tetap semangat belajar dan semoga bermanfaat acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Waki atas sambutan yang telah diberikan. Kita beranjak ke acara inti nih, yang teman-teman pasti tunggu-tunggu ya. Tapi sayang sekali, kalian harus bisa dulu nih sama MC. Karena untuk acara berikutnya akan dipandu oleh moderator kita. Siapa ya kira-kira moderator kita hari ini? Biar nggak penasaran, langsung aja kita panggil moderator kita, Bang Faiz Triputra. Halo Bang. Halo Nurul. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Boleh dong Bang, sebelumnya kenalan dulu nih sama teman-teman yang ada di sini biar pada kenal nih Bang Faiz. Oke, halo teman-teman dari lab ataupun dari teman-teman umum. Maka nama aku Muhammad Faiz Triputra, aku adalah anggota lab dari EDE sekaligus Daspro juga angkatan 2018. Salam kenal teman-teman. Salam kenal Bang pastinya ya. Oke, mungkin langsung aja nih. Selanjutnya untuk acara selanjutnya nih akan diambil alih oleh moderator kita. Untuk Bang Faiz, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Nurul udah membuka acara ini. Teman-teman, nama aku tadi Faiz. Aku dipercayakan untuk memoderatorkan acara pada siang hari ini. Jadi di siang hari ini tadi udah sempat dipanggil juga sama Pak Faki, ada pembicara kita yang wah keren banget. Ini yang senyum-senyum itu halo Mas Erza. Nah, kita mau kenalin dulu nih Mas Erza. Mungkin panitia boleh di share screen. Teman-teman bagi yang masih belum tahu tentang narasumber kita hari ini, teman-teman bisa lihat dan kenal langsung sama Mas Erza Putra Albasari ini. Jadi, Mas Erza memulai pengalaman kerja saat ini menjadi software engineer di PT Arditek Pilar Persada mulai dari Mei 2020 hingga saat ini, menjadi software engineer di PT Senandika Tekno Nusantara dari Oktober 2020 hingga saat ini, menjadi full stack software engineer di Gabung Store mulai April 2019 hingga September 2020. Nah, menjadi research and assistant coordinator Daspro Laboratory April 2019 hingga Juni 2020 dan menjadi asisten koordinator Daspro Laboratory Januari 2019 hingga Mei 2019. Serta pernah menjadi private tutor part-time di Expert Calls. Pernah juga menjadi web developer internship di PT Telekomunikasi Indonesia dengan segudang pengalaman proyeknya yang teman-teman kalau penasaran bisa dicek di GitHub-nya Mas Erza. Ini banyak banget ya ke bawah. Aduh, kalau disebut satu-satu kelar acara kita ya. Nah, kalau masih penasaran nggak usah bingung, tinggal ke LinkedIn-nya aja Mas Erza di linkedin.com/in/Erza Putra. Mungkin boleh connect-connect di sana ya Mas Erza ya. Oke deh, mungkin kita sapa aja. Halo Mas Erza. Halo Faiz. Oke, gimana Mas Erza, sehat? Sehat, alhamdulillah Faiz. Baik. Faiz gimana? Sehat Faiz? Alhamdulillah sehat. Mungkin Mas Erza udah siap untuk membawakan materi pada siang hari ini? Siap. Baik, kalau gitu biar tidak terlalu lama, teman-teman udah penasaran banget, langsung aja Mas Erza, waktu dan tempat dipersilahkan.
Oke, thank you Faiz ya. Aku izin share screen ya, teman-teman. Udah kelihatan? Share screen-ku? Sudah terlihat, Mas. Oke, aku mulai kalau gitu ya. Sebelumnya, selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Terima kasih buat sebelumnya ya buat IDE Laboratory ya udah ngundang aku di sini untuk ngisi materi. Harapannya sih dari aku dengan adanya materi ini tuh nanti mungkin bakal timbul pertanyaan dari kalian-kalian. Jadi nanti mungkin bisa lebih banyak di sesi tanya jawab ya. Karena di sini aku nggak mungkin bisa ngejelasin full secara teknis tentang gimana sih caranya mulai karir ya sebagai software engineer karena banyak banget dan teknologi juga sekarang berkembang banget. Jadi sini aku bakal ngejelasin secara umum, secara garis besar apa aja yang mungkin bisa jadi gambaran kalian. Mungkin yang sebelumnya nggak suka ngoding, nggak suka jadi software engineer, di sini jadi suka ataupun yang sebelumnya belum tertarik jadi tertarik ataupun yang sekarang sudah terjun pun jadi kebayang gitu. Apa yang harus dilakukan selanjutnya kayak gitu. Oke, kita mulai materi kita. Judulnya Kickstart Your Career as a Software Engineer. Sebelumnya kenalin dulu, nama aku Erza Putra Albasori ya. Di sini aku sebagai software engineer di PT Arditek Pilar Persada. Dan di sini mungkin tadi sudah disinggung ya, CV-ku seberapa, nggak begitu banyak sih pengalaman-pengalamanku sebenarnya. Cuman kalau kalian mau tertarik atau kepo-kepoin aku bisa kunjungi LinkedIn-ku ya di linkedin.com/erzaputra. Kalau mau kepo-kepo repositoriku di GitHub juga bisa main ke GitHub-ku. Dan kalau senggang bisa mampir ke webku. Walaupun di sini masih belum ada apa-apa sih, belum aku update webnya isinya. Oke, cukup perkenalannya, mungkin bisa langsung ke materinya. Nah, banyak yang nanya nih, apa sih software engineer itu? Nah, kita akan bahas dulu software engineer itu apa. Nah, software engineer itu merupakan profesi, jelas ya, karena di sini engineer, artinya dia seorang yang terjun di software engineering gitu. Yang bertugasnya itu apa aja sih? Tugasnya itu untuk analisis kebutuhan, itu yang pertama, dan desain, khususnya desain pengguna ya. Lalu melakukan proses konstruksi dan uji aplikasi atau software. Nah, mungkin kalau dari kata-kata gini susah untuk dibayangkannya ya. Gambarannya itu kayak kalian misal butuh sebuah solusi berupa teknologi nih, khususnya software ya, kita bahas konteksnya di sini. Kalian nggak tahu cara bikinnya, nggak tahu cara untuk nge-fitkan dengan kebutuhan kalian, atau mungkin nge-fitkan dengan bisnis kalian. Nah, tujuannya software engineer di sini itu untuk mengoptimalkan atau untuk memastikan bahwa software yang dibuat atau aplikasi yang dibuat itu fit dengan kebutuhan kalian dari segi analisisnya tadi, kebutuhannya apa aja, desainnya seperti apa, konstruksi, atau di sini tuh ngodingnya ya. Di sini tuh ngodingnya kita, dan juga ada proses uji di sini gitu. Jadi pembuatan aplikasi dari awal sampai akhir itu dilakukan oleh software engineer. Walaupun scope dari software engineer di perusahaan itu beda-beda ya. Ada yang mungkin software engineer hanya sekedar untuk mengoptimalkan aplikasi, ada yang mungkin software engineer di beberapa perusahaan itu ada yang full sampai dari awal sampai akhir. Itu tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing sih, kalau kalian mau terjun di dunia kerjanya ya. Cuman secara garis besar, software engineer tadi ada analisis, desain pengguna, konstruksi, dan uji aplikasi. Oke. Next. Nah, software engineer tuh ngapain aja sih kerjanya gitu? Atau mungkin job desk-nya apa aja gitu. Ini aku jelasin. Seperti yang aku bilang tadi, untuk bikin aplikasi dimulai dari idenya dulu gitu. Entah itu ide dari internal perusahaan, ide dari customer, ide dari product owner, ataupun semuanya, itu dimulai dari ide. Dari ide ini pasti ada analisis yang bakal di-inputkan ke ide gitu. Ya kan, nggak mungkin kalian bikin ide aneh-aneh gitu kan. Nah, itu harus di-fitkan dengan beberapa riset, beberapa apapun. Nah, itu di fase ide ini. Lalu jika udah selesai, maka akan ada fase ini, proses konstruksi atau proses pengkodean ya, bikin aplikasinya.
Tapi di sini perlu diingat ada repitasi di pengkodingan itu. Jadi nggak sekedar ngoding doang, tapi juga ada repitasi di situ. Ada improvement dari segi fitur, improvement dari segi codingan ya, baris kodenya, atau mungkin improvement dari segi tampilan dan interaksinya gitu. Nah, jika sudah, maka ada proses apa nih istilahnya ya, testing ya bisa dibilang, memastikan bahwa fitur-fiturnya itu udah sesuai, udah nggak ada error, nggak ada bug, nggak ada yang tidak diharapkan lah. Nah, software engineer itu fokus di mengoptimalkan 3 aspek ini gitu. Proses dari ide menuju ke pengkodean, di sini tuh ada beberapa yang harus dioptimasi gitu. Dari segi pemilihan tools, pemilihan framework, pemilihan teknologi, pemilihan hal-hal lain yang menunjang proses pengkodean itu ditanggungjawabkan oleh software engineer. Di sini nih, perpindahan dari ide ke pengkodean. Dan sebaliknya, dari pengkodean ke testing itu juga ada optimalisasinya gitu. Kalian bisa kode atau mungkin testing secara manual, atau mungkin kalian testing secara otomatis pakai tester seperti apa, automate test kah, ataupun hal lainnya. Hanya sekedar sampai testing doang. Software engineer tuh juga di beberapa case itu juga fokus ke environment-nya ya. Jadi ini aku tutup dengan environment di sini. Artinya proses dari ide ke kode ke tes itu biasanya dibalut oleh environment, atau mungkin minimal ada life cycle-nya lah. Istilahnya tuh SDLC. Software Development Life Cycle. Jadi itu gimana caranya kita bikin aplikasi dan dapat repeatable gitu, nggak sekali bikin selesai. Itu ada istilahnya SDLC, Software Development Life Cycle. Itu mulai dari perencanaan hingga testing di terakhirnya. Nah, optimasi environment-nya itu seperti apa? Misal pemilihan server, pemilihan container, pemilihan macam-macam lah, dari collaboration tool-nya, Git version tool-nya seperti apa. Kayak gitu tuh kadang ditentukan oleh software engineer. Kurang lebih gitu ya. Jadi cukup banyak kerjaan dari software engineer, tapi itu tergantung dari pembagian tugasnya ya. Jadi ada istilah namanya PM atau project manager. Kalau kita ngomongnya project ya, itu biasanya akan membagi-bagi tugasnya ke beberapa resource-nya gitu. Misal programmer A, programmer B gitu. Nah, job desk dari masing-masing ini tuh biasanya beda-beda. Ada yang A fokus ke testingnya aja, ada yang B fokus ke ngodingnya aja, ada yang mungkin C fokus ke environment-nya aja gitu, fokus ke bikin server gitu. Tapi secara mayoritas di Indonesia itu masih seperti ini ya. Gimana caranya bikin aplikasi yang optimal, pemilihan-pemilihannya itu dilakukan oleh software engineer. Kurang lebih kayak gitu. Jadi cukup banyak sebenarnya kerjaan software engineer. Oke, mungkin kalian udah mulai tertarik ya mau jadi software engineer sih. Cuman belajarnya di mana gitu. Nah, di sini aku bakal ngasih tahu beberapa platform yang pernah aku lakukan ya. Platform ini tuh aku bagi jadi 3 layer, 1, 2, 3. Ya, dari bawah ke 2 ke 3. Jadi tingkatannya gitu. Pembagian ini tuh berdasarkan pengalamanku dan mungkin bisa dibilang aku rekomendasikan ya. Dan ini tuh tempatnya tuh nggak formal ya. Jadi kalau kalian sekarang kuliah, itu tempat yang saat ini di Indonesia menurutku cukup bagus ya. Karena memang di sana udah ada kurikulum yang jelas, sudah ada akreditasi dan sebagainya. Di sini aku bakal ngejelasin platform apa aja sih yang non formal, yang mungkin pernah aku pakai lah, minimal seperti itu. Oke, yang pertama itu dari Instagram. Kenapa aku bilang Instagram? Karena sebenarnya banyak banget ide ataupun banyak banget hal yang bisa kalian kulik di Instagram. Banyak banget OA-OA, atau mungkin orang ya, as a person itu nge-share gimana caranya ngoding atau software engineer yang baik gitu. Nah, kadang banyak orang yang menyebalkan Instagram ya cuma buat pamer ya, cuma buat bikin snap story apa ya, makan di restoran atau apa gitu. Padahal banyak kita optimalkan lah di Instagram gitu. Next, gak kalah itu Facebook. Nah, di Facebook sini bisa dibilang pertama kali aku terjun ke programming ya. Itu aku di Facebook join ke komunitas-komunitas programming dulu, blogger. Belum seterkenal sekarang kayak software development ya. Dulu tuh blogger, itu kan bisa edit tampilan dan logic di sana kan. Itu aku udah join ke sana waktu SMP kalau nggak salah. Nah, itu banyak banget yang bisa kalian gali di sana. Bisa jadi opportunity kalian, ambil project ataupun kerjaan juga bisa dari Facebook.
Jadi bukan hanya sekedar nonton meme dan shit posting ya di Facebook. Kalian juga bisa cari-cari hal positif lain di Facebook. Next, YouTube. Nah, banyak banget course gratis ataupun materi gratis ya yang ada di YouTube. Kalian bisa cari-cari aja gitu. Misal kalian mau belajar tentang pengembangan web, kalian cari aja di situ. Banyak banget tutorial dari A itu yang pertama gitu kan sampai Z yang udah jadi webnya gitu. Dan itu gratis. Dan di YouTube itu juga lebih enaknya ada video base ya, yang emang mungkin dari kalian yang belajarnya visual tuh lebih mudah untuk belajar. Oke, layer pertama itu fokus ke sosial media sih aku besar, karena harapannya tuh programmer nggak sekedar belajar dari hal yang formal ya, kuliah. Padahal di lingkungan kita yang terdekat itu bisa kita gali hal-hal atau informasi yang emang bisa menunjang kita gitu. Aku nggak sedikit sih nemu ide itu dari Instagram gitu. Oke, next layer kedua ini aku bakal fokus ke platform belajar yang pernah aku pakai. Yang pertama jelas Udemy ya. Ini menurutku paling enak belajarnya, walaupun mungkin kendala kalian di bahasa Inggris kan. Cuman nggak masalah karena biasanya ada translate-nya atau mungkin ada ya translate lah minimal untuk kalian ngerti maksud dari penjelasannya apa. Tapi bahasa Inggrisnya dari Udemy menurutku konten kreatornya di sana itu nggak ribet sih bahasa Inggrisnya ya. Gampang-gampang untuk dimengerti dan nggak cepet. Dan sepengalamanku pakai Udemy sih materinya itu fit dengan industri ya. Misal kalian sana nyari tentang React Native itu jelasin gimana caranya bikin aplikasi mobile yang Android dan iOS dengan bagus itu jelaskan juga di sana. Ini rekomendasiku juga sih Udemy. Walaupun tadi sih ya cukup mahal mungkin bisa dibilang kalau nggak ada diskon. Kalau diskon mungkin jadi murah. Next, sekolah coding. Ini itu platform pertamaku belajar di kampus. Jadi dulu semester 1 kan belum ada materi coding ya. Jadi aku nyari-nyari sendiri tuh belajar di sekolah coding. Nama pematerinya harusnya masih Hilman sampai sekarang. Dia suka sama Panda sampai aku apal banget cara dia ngejelasin. Itu aku belajar banget dasar web di sini. Jadi fondasiku untuk belajar ke depannya ya sampai jadi software engineer tuh belajar dari sekolah coding. Kalian bisa mampir sih ke sekolahcoding.com kalau nggak salah. Next, decoding. Ini aku terakhir pakai decoding itu waktu mau lulus karena ada keperluan untuk sertifikasi ya. Dan di sana ternyata enak banget. Kalau kalian yang suka untuk membaca daripada melihat video, itu di coding ini cocok banget gitu. Mereka ngejelasin text by text, step by stepnya itu sangat mudah dipahami ya, dan strukturnya itu kayak ngasih tutorial, tapi itu nggak tutorial gitu. Cukup aneh sih di coding cara kurikulumnya, cuman itu menurutku ngebantu banget, jadi memaksa kita untuk implementasi langsung codingnya. Jadi aku rekomendasikan di coding. Walaupun di sini banyak banget ya yang bisa kalian cari. Di sini tuh ada Hactive mungkin kalau kalian mau bootcamp dan sebagainya. Nah, yang ketiga, di sini aku ngomong tentang Seika Academy. Mungkin kalian nggak familiar dengan Seika Academy. Seika Academy ini tuh platform baru ya untuk belajar. Kebetulan aku di sana juga ngisi-ngisi materi. Nah, kalian mungkin bisa sedikit mampir ke sana, ke seika.id. Itu di sana lagi mulai ada modul-modul online course baru gitu. Dan dia bersertifikat juga. Nah, di sana mungkin karena aku juga terjun di Seika ya, sebagai bikin-bikin modulnya juga. Jadi mungkin kalian, aku bakal bikin modul yang secara teknis atau secara konsep itu sangat dibutuhkan di industri gitu. Atau mungkin dibutuhkan kalian minimal untuk ngambil-ngambil project atau karir kalian lah. Jadi aku bikinnya karena kan ada modul yang bertele-tele ya, panjang banget gitu, nggak efektif. Nah, di Seika ini aku bikin modulnya yang mungkin sesuai dengan kebutuhan kalian gitu. Nah, mungkin bisa mampir ke seika.id, seika.id. Kalian sana bisa ya main-main lah, cek-cek lah di sana, daftar-daftar juga boleh. Oke, itu 3 layer platform yang minimal aku pernah pakai lah ya, dan mungkin Seika doang yang aku terjun dan kontribusi di sana. Oke, next. Nah, selain software engineer nih, ada apa lagi sih yang saat ini ada gitu? Oke, aku jelasin nih. Ada engineer sama developer. Engineer itu tadi aku jelasin ya, fokus dari environment dari awal sampai akhir. Sedangkan developer secara teknisnya itu fokus ke gimana caranya bikin aplikasinya saja gitu. Jadi kalau kita bikin aplikasi itu kan pasti ada beberapa komponen-komponen ya.
yang emang harus kita siapkan gitu. Misal teknologinya apa, bahasa pemrogramannya apa, atau mungkin pengembangannya seperti apa, metodologinya, itu tanggung jawab dari developer. Jadi kerja developer di situ bisa dibilang lebih sempit atau mungkin lebih terfokus lah, bukan lebih sempit ya. Lebih terfokus ke aplikasinya aja gitu. Jangan engineer tuh lebih ke optimasi pengembangannya. Jadi yang perlu kalian tahu kalau misalnya kalian lihat di lowongan software engineer tuh berarti benar-benar di pengembangannya ya, optimasi pengembangan aplikasinya. Sedangkan developer tuh optimasi ke aplikasinya. Kalau ada keterangan software developer di mana gitu, job desk mereka seperti itu. Oke, kita bakal mulai bedah satu persatu. Kita akan bedah dari role SDLC atau Software Development Lifecycle. Ada apa aja sih? Ini mungkin kalian tahu dan mungkin kalian juga baru tahu juga ya. Pertama ada UI UX designer atau engineer. Nah, di beberapa perusahaan itu ada yang job desk menurutku paling enak sih, yaitu UI UX engineer. UI UX designer jelas ya, kita bikin tampilan UI UX gitu untuk aplikasi mobile atau web yang sering kalian di Facebook atau di Instagram atau mungkin di platform manapun itu didesain dulu jelas. Mereka riset gimana desain yang bagus gitu. Cuman di beberapa perusahaan yang aku tahu sih adanya di Bukalapak ya. Nggak tahu sekarang mungkin udah diadaptasi di mana aja. Itu ada UI UX engineer. Jadi tugas mereka itu cuma bikin dari desain mereka yang udah dibuat UI UX itu dibuat ke web statis. Jadi kerja mereka cuma HTML, CSS gitu dong. Dan gajinya ya cukup gede juga sih. Jadi aku suka banget, tapi mungkin pasarnya belum itu ya, belum seluas software engineer atau software development di Indonesia sekarang karena kan buang-buang resource ya, karena ngebayar orang cuma bikin web statis doang gitu. Mungkin banyak perusahaan yang mikir, ya udah bayar orang sekalian jadi aplikasinya gitu. Nah, kurang lebih gitu. Ada UI UX designer dan engineer. Next ada programmer, jelas ini tugasnya itu bikin baris-baris kode ya. Pakai PHP, pakai C, C++, Java, pakai Go, pakai JavaScript, dan lain sebagainya. Itu programmer. Nah, ini ada istilah software tester atau QA atau Quality Assurance. Tugas mereka itu untuk memastikan aplikasinya itu bagus apa enggak, atau udah sesuai dengan standar atau enggak gitu. Contoh kasusnya, misal kalian bikin aplikasi e-commerce misalnya. Nah, di tugas dari software tester itu untuk memastikan gitu, e-commerce-nya tuh udah bisa daftar nggak, udah bisa jual barang nggak, pembayarannya lancar nggak, udah bisa bayar pakai payment A, payment B kah gitu, udah bisa hapus produk kah, itu tugas dari QA. Jadi memastikan aplikasinya itu sesuai. Nah, biasanya kalau ada permasalahan tuh dioper ke programmer gitu, ini gimana nih, kok nggak bisa, baru programmer kerja lagi, dibalikin ke software tester. Nah, itu salah satu role dari SDLC ya, software development lifecycle. Kayak gitu. Jadi memastikan aplikasinya itu berjalan. Nah, memastikannya itu bisa dengan dua cara ya, dengan cara manual testing ataupun automate testing gitu. Bikin unit test pakai banyak banget sih yang bisa dipakai. Misal PHP ada PHP unit. Misal kalau UI itu ada Selenium dan Puppeteer, itu banyak banget yang bisa dipakai. Oke, next ada DevOps Engineer. Jadi ini fokus ke DevOps, artinya dia tuh fokus ke deployment-nya gitu. Jadi kalau kalian bikin web, itu kan biasanya kalian buka di laptop kalian ya localhost berapa, atau mungkin localhost / apa gitu kan. Nah, DevOps ini tuh memastikan web kalian tuh bisa diakses ke www gitu, bisa diakses ke khalayak umum lewat domain dan server gitu. Jadi perserveran duniawi itu dipegang sama DevOps Engineer. Nah, biasanya tuh anak-anak apa bilangnya, anak-anak jaringan lah ya, yang mungkin lebih berpengalaman di DevOps ini. Terakhir ada data engineer, ini tuh additional aja. Jadi data engineer ini fokus ke ya pengolahan data aja. Biasanya untuk nge-support programmer dan juga nge-support UI UX designer atau UX researcher untuk yang fokus ke research aja. Kayak gitu. Next, aku bagi jadi beberapa platform. Ini mungkin udah kalian lihat ya. Ada web developer dan engineer. Berarti fokus ke web doang. Dia nggak megang mobile, nggak megang iOS, nggak megang Android, nggak megang desktop, nggak megang IoT. Dia cuma web doang. Android berarti fokus ke Android. Dia nggak megang web, nggak megang apapun itu.
ada iOS, berarti fokus ke iOS dia. Dan ada mobile. Nah, ini kadang di perusahaan itu mereka pinginnya tuh yang satu orang tuh bisa dua nih ya. Jadi bilangnya tuh mobile developer. Artinya dia fokus ke Android dan juga iOS. Jadi harus bisa dua-duanya gitu. Cuman ada banyak yang bisa kalian pakai sih. Misal kalian pakai Flutter ya. Itu bisa dua-duanya, atau mungkin React Native, atau mungkin banyak banget. Ionic itu kalau nggak salah udah hybrid juga. Aku lupa. Banyak banget yang bisa kalian cari lah. Sekali ngoding itu bisa Android sama iOS. Itu biasanya mobile developer atau mobile engineer. Next yaitu desktop developer atau engineer. Ini jarang banget yang dipakai di Indonesia. Karena emang jarang banget orang butuh aplikasi desktop ya. Biasanya tuh aplikasi ini tuh langsung ngarah ke web. Dan biasanya dari programmernya juga gitu, malas ngoding desktop, udah mending web aja, bisa diakses di mana aja gitu. Itu ya rahasia programmer. Sosokan ngerekomendasiin web padahal karena malas aja ngoding desktop gitu kan. Mager gitu. Emang komunitasnya di Indonesia jarang banget. Oke, itu berdasarkan platform. Next, ini berdasarkan role programmer. Ini yang paling sering dilihat sama kalian mungkin di LinkedIn ataupun di sosial media manapun. Front end developer. Biasanya kan gitu ya, front end developer di mana? Di Gojek. Nah, tugasnya dari front end developer ini sesuai dari namanya yaitu front ya. Jadi dia tuh fokus ke bagian depan aplikasi. Kalau kalian mungkin pakai aplikasi Gojek atau mungkin pakai aplikasi Facebook ya. Tampilan untuk ngeklik beranda, tampilan untuk bikin status baru itu ditanggung jawabi oleh front end developer. Nah, tanggung jawabnya itu biasanya itu tergantung dari perusahaannya ya. Tadi kan ada UI engineer ya, kalau kalian ingat. Nah, UI engineer ini itu biasanya bikin web statisnya. Front end itu untuk mengubah web statis dari UI engineer ini menjadi web dinamis gitu. Jadi mungkin UI engineer itu nampilin status itu cuma teks biasa, nggak ngambil dari database. Nah, front end ini tuh ngambil dari database gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu sih jadi front end. Lalu ada nih yang keren, back end developer. Wah, itu kan biasanya itu ya, sering banget. Mungkin kalau kalian anak informatika, informasi itu, jadi apa back end developer? Nah, back end developer ini fokus ke pengolahan back, artinya di belakang itu, di belakang aplikasi. Jadi aplikasi itu sebenarnya kan ini kalian ya user. Nah, di sini tuh ada server gitu biasanya, banyak banget service-service yang bisa kalian pakai atau bisa kalian kembangkan di sini. Nah, untuk nyampe ke kalian tuh biasanya ada protokol di sini atau istilahnya itu pertukaran data. Nah, pertukaran datanya ini tuh tanggung jawabnya tuh dari back end biasanya. Back end. Jadi fokusnya tuh dari pertukaran data sampai pengembangan aplikasi back end-nya gitu. Kalau kalian pernah dengar API, application programming interface, itu tugasnya juga dari back end. Jadi back end itu yang provide data ke front end. Gitu. Jadi beberapa perusahaan itu udah yang menjalankan UI itu bikin web statis, ya kan? Backend itu bikin API atau ngolah datanya lah. Bukan data yang kayak mungkin data engineer, data analis gitu ya, tapi memprovide atau menyediakan datanya gitu. Nah, dia akan ngasih ke front end, UI engineer juga ngasih desainnya ke front end. Nah, front end di sini tuh bakal menghubungi nih data dari API dengan web statisnya UI engineer. Jadilah sebuah web yang saat ini kalian lihat, misal web A ya, web Facebook kayak gitu. Backend kurang lebih kayak gitu. Nah, ini yang paling biasanya disombong-sombongkan nih. Full stack developer atau full stack engineer. Artinya dia ini dua-duanya bisa jadi front end dan juga jadi back end. Iya. Jadi dia fokus keduanya gitu. Fokus ke bikin tampilannya dan fokus ngolah datanya. Nah, biasanya tuh perusahaan itu banyak yang skala menengah ya. Itu banyak yang masih pakai full stack ini. Jadi kamu bikin aplikasi sekalian desain, sekalian ngatur datanya juga. Ya, istilahnya nguli lah ya kalau orang-orang programmer gitu. Full stack. Tapi biasanya banyak banget yang pede dengan istilah full stack. Tapi kalau kalian gali lebih dalam, full stack itu sangat apa istilahnya ya? Sangat banyak ilmu-ilmu yang mungkin
belum kita tahu ya, kayak misal change management, storage management, kayak gitu itu banyak banget yang emang harus paham kalau misal kita title-nya tuh full stack. Next, misal nih ada contoh, Budi itu kerja sebagai back-end web developer. Nah, berarti kalian udah bisa mulai bedah tuh, dia tuh kerjanya ngapain. Back-end, berarti dia fokus ke, bisa dibilang API ya, atau back-end-nya, atau mungkin data-datanya, nge-provide datanya gitu. Oke, dia tuh berarti bekerjanya bukan di tampilan, tapi di logika-logika baris pemrogramannya. Lalu web, oh berarti dia tuh cuma fokus ke web doang. Berarti dia tuh nggak fokus ke misalnya mobile ya. Ke mobile tuh berarti dia cuma ke web doang. Kayak gitu. Jadi dia, oh berarti dia nggak ngoding untuk mobile, dia tuh cuma untuk webnya doang. Terus ada developer, oh berarti dia tuh cuma ngembangin ke aplikasinya doang. Dia tuh nggak ngembangin sampai ke optimasi prosesnya gitu. Nggak perlu mikirin analisisnya gitu, analisis kebutuhan dari customer ya. Cuma fokus ke nentuin hal agar aplikasinya itu bagus dan efektif. Nah, jadi kalian bisa kebayangkan job desk-nya itu kayak gimana. Nah, itu jadi bekal kalian untuk ngebedah-bedah. Mungkin kalian bakal arah kemana, karena software engineer itu luas banget ya. Kalau kita ngomong software engineering, itu bisa banyak hal tadi. Salah satunya back-end, Android, dan lain sebagainya gitu. Yang bagus itu job desk yang emang spesifik kayak gini. Ini lebih bagus lah, dan lebih efektif dari programmernya, bisa fokus dan ngasilin kode yang optimal dan clean. Next. Nah, enaknya kerja jadi software engineer itu apa aja? Ini banyak banget yang tanyain sih ke aku terutama gitu. Kerjain tuh ngapain aja enaknya? Oke, aku jelasin. Pertama, seluruh bidang tuh pasti butuh teknologi. Ini aku sadar waktu SMP sih dikasih tahu saudaraku. Jadi seluruh bidang di dunia itu harusnya itu pasti butuh teknologi gitu. Misal kesehatan pasti butuh teknologi. Entah itu bikin aplikasi manajemen pegawai atau apapun itu. Sekolah pun iya. Restoran pun iya sekarang. Apalagi yang dulu kita bayang-bayang tukang ojek pun sekarang kan pakai teknologi kan. Yang dulu kita nggak kebayang kalau ke Indomaret atau ke mall sekarang harus pakai teknologi kan. Entah itu mungkin kasir online ataupun apapun itu. Jual makanan pun kita sekarang pakai teknologi gitu. Semua itu pasti butuh teknologi. Dan itu jadi sebuah market atau pasar yang besar untuk kita gitu. As a software engineer ya. Minimal software lah yang mungkin dibutuhkan untuk Indonesia saat ini 10 sampai 20 tahun ke depan mungkin. Karena emang perataan software di Indonesia masih kurang ya. Masih banyak yang baru beralih dari konvensional ke digital lah gitu. Nah itu kelebihannya sih, kalian bisa explore kemana-mana. Contoh, misal kalian sukanya itu sport, bola gitu. Misal kalian fans MU, karena Cristiano Ronaldo kan udah di MU ya sekarang ya. Nah di sana tuh pasti butuh aplikasi jelas gitu. Entah itu aplikasi untuk monitoring pemainnya atau apapun itu gitu. Itu pasti banyak banget. Dan itu jadi mempermudah kalian untuk ngefitkan antara apa yang kalian bisa sama apa yang kalian suka gitu. Misal aku sukanya web development ya. Terus aku sukanya itu mungkin main game. Ya udah kalian hubungin ke sana gitu. Mungkin bikin web untuk nge-share game-game atau mungkin web untuk apapun itu. Itu kelebihannya. Jadi ya hampir seluruh bidang lah. Aku masih belum kepikiran bidang apa yang emang belum butuh teknologi ya. Itu butuh teknologi. Next, bisa remote. Ini ada dalam kurung, jadi tergantung dari nanti kalian kebijakan kerjanya ya. Tapi sini bisa remote. Artinya kayak aku sekarang tuh kerja dari rumah, padahal kantornya di Bandung. Tapi kerja di rumah, jadi ya bisa remote meeting-meeting lewat Google Meet kayak gini gitu. Jadi enak aja, fleksibel gitu. Sampai bisa dikira kalian pakai pesugihan kan di rumah. Next, bisa fleksibel. Ini ada plus minusnya ya, fleksibel. Untuk kalian yang sukanya kerjanya monoton, misal 7 to 5, 8 to 5 gitu, dari jam 8 sampai jam 5 gitu, mungkin kurang cocok. Tapi aku lebih prefer fleksibel ya. Jadi misal pagi gitu, aku istirahat gitu, sarapan, nonton YouTube, baru siang, sore, kadang midnight gitu aku masih ngoding gitu. Itu masuk ke preferensi sih. Tapi enaknya mungkin kalian jadi nggak harus bangun pagi. Mungkin ya, nggak harus bangun pagi untuk do something kerjaan gitu. Tapi kalian bisa menyesuaikan dengan jadwal kalian. Mungkin cocok buat kalian yang ada kerja lain atau mungkin kuliah. Cocok banget, fleksibel.
Next, ini yang paling aku suka dari jadi software engineer. Bisa menciptakan sesuatu yang ingin kamu ciptakan. Kalian bisa bayangin gak sih, kalau misal kalian pingin bikin sesuatu tapi kalian nggak bisa gitu. Kan kadang bete banget kan. Kayak gini deh, misal kalian lihat tim bola kalian atau lihat siapa gitu. Misal tim bola kalian tuh nendang depan gawang nggak gol gitu. Terus kalian mikir, ya harusnya tuh kalau gue yang main atau kalau gini mah harusnya gol, kan bete kan, gregetan gitu. Di software engineer tuh nggak kayak gitu. Kalian tuh misal pingin lagi gregetan dengan sesuatu, kalian tuh gatal dengan sesuatu, kalian bisa bikin gitu. Contohnya, misal aku terakhir gregetan itu gara-gara di WhatsApp itu rame banget grup-grup yang nggak jelas dengan teman-temanku gitu. Rame banget. Jadinya aku bikin kayak aplikasi mobile sendiri untuk itu, untuk chattingan gitu. Jadi bisa private, bisa kayak ya eh, kegergetanku di WhatsApp itu akhirnya teralihkan gitu. Kadang kalau kalian cuma bisa pakai WhatsApp dan harus di WhatsApp kan kadang kayak, waduh rame banget, tau gini gitu. Akhirnya bete sendiri kan. Nah di software engineer tuh bisa ngelakuin apa yang kalian pingin gitu. Kalian pingin bikin sesuatu tuh bisa direalisasikan. Itu yang aku suka sih jadi software engineer. Oke, ini mungkin dari segi teknis ya. Ini mungkin dari segi lifestyle. Kalau nongkrong di kafe itu kelihatan keren. Ini valid ya. Aku beberapa kali di kafe itu kadang jenuh kan di rumah, aku coba di kafe itu diliatin orang-orang gitu. Jadi kelihatan keren aja gitu. Teman-temanku juga yang kadang lewat di kafe itu, wih keren nih orang ngapain gitu. Padahal dia cuma ya lihat Stack Overflow, ngecek yang error gitu doang. Tapi kelihatan keren aja gitu. Dikira programmer handal gitu ya. Padahal ya biasa-biasa aja. Nah itu jadi apa ya? Sosialnya itu lebih standarnya naik lah. Ini benefit ya. Tadi kan kita membahas enaknya apa ya? Ini enaknya. Kalau kalian ke kafe bawa laptop gitu, wih keren banget gitu. Terus ini juga nih ngerjain sesuatu yang kecil itu dibilang keren. Dulu aku pernah, ini dulu banget sih. Dulu tuh aku pernah dengan seseorang lah, yaitu minta tolong aku gitu. Minta tolong dong gantiin warna di blog, dulu masih blog ya. Ini waktu SMP kalau nggak salah. SMA, waktu SMA. Tolong dong gantiin warna blog ini gitu. Susah banget aku nyari-nyari nggak bisa. Ya udah aku kerjain hari itu sehari langsung jadi. Dan itu aku jadi digembur-gemburin ke teman-temannya gitu kalau wah ini orang tuh bisa gini, bisa bla 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 gitu. Itu enaknya kayak gitu. Tapi mungkin bakal ngarah ke gak enak ya. Kalau di sini ada list yang nggak enak mungkin bisa lebih banyak. Kayak misal kamu anak IT ya, coba dong bersihin printer, coba dong ganti AC, itu pasti sering terjadi dan aku pun mengalami itu. Cuman kalau kita list itu ya tergantung lingkungannya kan ya. Tapi kalau kita ngomong dari segi enaknya, itu enaknya di sini sih. Ya mungkin 1 sampai 4 lah yang mungkin kalian bisa ambil 5 sampai 6 ini preferensi dari aku. Hehe. Kayak gitu. Next. Nah, kalau jadi software engineer harus tahu ilmu apa aja. Ini pertanyaan yang berat banget buat aku pribadi ya, karena memang kalau kita ngomongin ilmu apa, itu ilmu nggak bakal habis sih, ilmu bakal berkembang dan bakal terus-menerus menjadi hal yang harus kita pelajari gitu. Jadi sini aku bakal ngerekap jadi 2, technical sama non technical, dan ini sangat basic banget. Sangat basic banget yang harus kalian tahu. Kalau kalian nggak tahu ini atau mungkin nggak menguasai ini, mungkin bisa dipelajari di awal dulu untuk jadi software engineer ya. Pertama, logika matematika. Kalian nggak harus ngerti cara ngitung limit itu seperti apa, integral itu seperti apa, turunan itu seperti apa, kalkulus itu seperti apa, kalian nggak perlu gitu. Cuman yang perlu dipahami yaitu logika gitu. Logika kayak gimana? Ya kita ngerti 2 itu lebih besar dari 1, ini logika tuh. Kayak gitu. Basic logika dari matematika itu kalian harus ngerti dan paham. Itu banyak banget ya, ada logik apa gitu. Tapi basicnya matematika itu penting, tapi yang paling penting yaitu logika matematikanya. Itu yang pertama. Jadi kalau mungkin di sistem informasi itu MADIS ya mungkin ya. MADIS. Kalau mungkin di anak informatika itu ada logika matematika, mungkin yang ada matkulnya itu. Next, algoritma. Nah, kenapa aku ngomong algoritma? Karena kadang orang itu pintar matematika tapi nggak pintar algoritma. Sebagai contoh, kita paham kalau 2 itu genap. Orang matematika pasti ya udah jelas genap gitu.
Nah, orang algoritma itu sudut pandangnya, kenapa kalau ini bisa dibilang genap? Cara-cara menentukan 2 ini genap itu kayak gimana gitu. Nah, itu yang harus kita pelajari gitu. Oh, ternyata nentuin 2 itu genap karena 2 itu kalau dibagi 2 itu 0. Jadi habis dibagi 2, nah itu algoritma di situ. Oh, berarti caranya untuk mengetahui sebuah bilangan itu genap, kita cek dulu dibagi 2 itu ada hasilnya enggak? Kayak gitu. 3 itu ganjil apa genap? Orang matematika jelas gampang ya ganjil lah gitu. Nah, tapi mungkin tahu juga karena tidak habis dibagi 2. Tapi proses untuk menentukan 3 ini ganjil atau genap itu algoritma yang main di situ. Step by step untuk menentukan hasil yang kita inginkan. Penting juga ini. Kalian harus belajar problem solving atau belajar apapun itu harus dari algoritma. Terakhir dasar programan. Ini jelas banget ya. Dasar programan tuh ada if, ada variabel, ada loop, dan sebagainya. Itu masih banyak dasar-dasar programan ini harus paham. Nah, 3 hal ini itu yang harus kalian pahami dulu sebelum kalian terjun ke ilmu-ilmu yang lain. Mungkin pemilihan framework, optimasi algoritma, atau mungkin pilih bahasa pemrograman, atau mungkin pilih mau ke front end back end tadi, atau yang sebagainya. List-list yang banyak ini tuh didasari dengan ini gitu. Dengan kalian paham ini, kalian mau masuk kemana aja itu jadi gampang. Tapi kalau ini kalian susah, itu bakal cukup berat ya. Kalian mau pakai Laravel misalnya yang lagi ngetren sekarang. Cuman kalian nggak paham dasar pemrogramannya gitu. Jadi kurang optimal bakal pakai Laravel. Mungkin bisa ya, tapi ya kurang optimal aja. Itu dari segi technical. Kita next ke non-technical. Ini lebih dari diri kalian sih nanti. Yang pertama itu problem solving. Kalian harus punya analisis yang kuat untuk problem solving. Karena kalau dari software engineer tadi, kalian tuh harus bisa menganalisis kebutuhan dan memecahkannya dari menjadi sebuah aplikasi gitu. Nggak hanya sekedar kalian, oh ya ngoding. Dikasih kamu ngoding bikin A ya, yaudah langsung ngoding. Itu namanya bukan software engineer, itu mah programmer dan mungkin software developer di beberapa perusahaan ya. Cuman kalau software engineer itu dia brainstorming dan mengoptimalkan segala sisi dari aplikasinya itu. Nah, problem solving ini penting banget. Nah, kalau kalian masih kuliah, mahasiswa itu sebenarnya poin yang utama sebagai mahasiswa itu problem solving sih. Seluruh mata kuliah yang nggak kalian suka, misalkan nggak suka jaringan, nggak suka matematika, sebenarnya tujuan utamanya tuh ningkatin ini sih. Minimal kalian harus nangkep itu sih. Saya nggak suka-sukanya kalian dengan mata kuliah, atau apapun itu permasalahan hidup, kalian harus coba mengambil hikmah minimal problem solving-nya ini. Next, analisis dan kreativitas. Nah, di software engineer tuh harus kuat analisisnya gitu. Kalau ternyata belum tentu ini orang ya, dia tuh butuh A, kita kasihnya itu A, belum tentu. Siapa tahu orang ini tuh butuh A, dia bilang butuh A ya, tapi kita kasihnya itu mungkin B, atau mungkin B aksen ya, atau apapun A aksen gitu. Karena kadang customer atau orang yang butuh aplikasi itu cuma ngerti dia butuh apa gitu. Contoh, misal kalian punya warteg nih, atau punya warung. Aduh, aku bingung nih nyatet duit. Kayak aku butuh aplikasi untuk nyatet duit deh. Kayak gitu. Nah, terus tiba-tiba kalian ngasih, ini nih, gue kasih dah, ERP. Tuh, kamu install aja tuh, software ERP. Enak tuh, gitu. Bener, cuman kan nggak dianalisis kan. Dia butuh kamu kasih. Ya emang bener. Kan untuk memenuhi kebutuhan dia, fit gitu. Cuman nggak optimal. Nah, analisis dan kreativitas itu memacu kalian untuk arahnya ke sini. Mengoptimalkan hal yang emang harus kalian rekomendasikan nantinya gitu, atau kalian buat nantinya. Next, ini yang paling penting banget yaitu konsisten. Kalau kalian belajar ngoding cuma 1 minggu sekali, jangan harap ya, atau mungkin jangan berekspektasi kalau kalian tiba-tiba jadi programmer yang gede gitu. Karena belajar programming itu harus konsisten. Kalau nggak konsisten tuh, ya semua hal yang nggak konsisten kan jadi buruk kan. Cuman ada beberapa hal yang emang kita nggak konsisten tuh ya bisa-bisa aja gitu. Cuman kalau programming itu harus konsisten. Karena ilmu itu atau teknologi baru tuh terus datang gitu. Nggak stuck. Jadi bakal ada penambahan teknologi baru gitu. Misalnya sini tag ya. Mungkin dulu orang pakai Pascal, bahasa pemrograman Pascal tuh udah keren banget. Wih, bikin kalkulator pakai Pascal, keren banget.
Orang dulu pakai Windows 2000 itu udah keren banget. Tapi sekarang kan bakal ada turun baru kan. Hal-hal yang di segi teknologi itu yang mungkin kita juga belum tahu gitu. Kedepannya bakal kayak gimana. Mungkin sekarang ngarah ke IoT. Kita nggak tahu juga. Nah, konsisten untuk belajar tadi itu sih yang emang harus dibutuhkan. Ini penting banget. Oke, paling itu. Dan ini pesanku sebelum penutup. Cara paling efektif belajar pemrograman itu yaitu mencoba dengan konsisten. Nyoba doang kalian, nyoba ini maksudnya implementasi ya, kalian ngoding beneran gitu. Tanpa konsisten ya sama aja bohong gitu. Kalian bakal kaku pada akhirnya gitu. Kalian nyoba naik motor mungkin full seminggu, setelah itu kalian vakum gak naik motor lagi. Tahun depan kalian naik motor pasti kaku tuh. Programming juga gitu, harus nyoba. Teori doang nggak bisa. Kalian teori doang nih, motor itu kalau gasnya ditarik bakal jalan, bannya tuh bakal muter gitu-gitu. Tapi ada orang yang bisa teori kan nggak bisa praktek. Programming itu harus balance. Makanya permasalahan itu kadang orang ngerti teori tapi nggak ngerti prakteknya kayak gimana. Jadi harus nyoba dengan konsisten. Konsisten doang nggak nyoba ya sama aja gitu. Kalian belajar doang. Oh ternyata programming yang ngetren sekarang itu JavaScript. Berarti JavaScript aku pelajari bukunya. Oh caranya kayak gini, bikin literal kayak gini, bla bla bla. Tapi nggak nyoba ya sama aja gitu. Kalian cuma masuk ilmunya doang, ntar dikasih studi case atau mungkin kasus-kasus di lapangan tuh kadang nggak sesuai sama teori gitu. Kadang kadang aneh juga sih memecahkan permasalahan tuh nggak pakai teori gitu. Mungkin dasarnya teori ya, cuman nggak yang kayak, duh kok jadi nggak masuk akal gini gitu. Nah itulah banyak miracle di programming gitu. Cuman pesanku yaitu cara paling efektif belajar pemrograman yaitu mencoba dengan konsisten. Ini Erza 2021. Oke, keren. Hai. Sip. Paling itu aja dari aku. Jangan lupa mampir ke sosmedku di LinkedIn ya, GitHub dan web. Aku tambahin seika.id. Kalau kalian mau ngecek-ngecek ada course di sana, boleh, monggo. Ini dot ya. Oke, paling itu aja dari aku. Aku balikin ke moderator kita, ke Faiz. Silakan, Is. Oke, terima kasih banyak Mas Reza atas sharing materinya. Jadi ingat teman-teman, setelah teman-teman dari webinar ini jangan lupa langsung dicoba aja. Dan banyak banget, salah satunya media terbaik untuk pembelajaran, langsung cek aja di Seika Academy. Gimana Mas Reza? Cocok banget. Terima kasih, Faiz. Baik Mas, oke. Mungkin sudah banyak yang bertanya Mas, kita langsung aja ke tanya jawab. Mohon izin Mas Reza. Aku stop Ya. sharing dulu berarti ya. Iya Mas. Oke, terima kasih banyak Mas. Mangga panitia boleh ditampilkan pertanyaan-pertanyaannya. Nanti seling pertanyaan kalau teman-teman ada yang boleh dikirim lagi mungkin panitia ke chat tentang linknya. Oke. Apa aja yang kirimkan ya? Oke. Nah, bisa dibuka di sana kalau teman-teman ada pertanyaan atau kalau ada yang pertanyaannya mirip, boleh dikasih jempol aja. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama, Mas Erza. Role apa yang marketnya paling besar dan role mana yang paling cocok untuk pemula yang baru terjun di bidang software engineering? Oke, aku langsung jawab berarti sih ya. Silahkan Mas. Oke, pertanyaan bagus banget. Ini dulu yang aku tanyakan ke banyak dosen-dosen aku tanyain sih. Mungkin dulu Pak Fakih juga aku tanyain. Cuman ya, ini jadi pertanyaanku waktu kuliah, normal banget. Dan ini menurutku salah satu kritis tadi ya. Role apa yang marketnya paling besar? Nah, kalau dari segi software development atau software engineering, role yang paling besar ya, jadi gini, ada prinsip yang mengatakan kalau kalian dapat banyak, berarti kalian harus bisa banyak juga kan. Itu balik ke kalian gitu. Di sini role yang paling besar jelas software engineer secara keseluruhan ya tadi. Karena tadi gue pecah-pecah ada beberapa dibagi dari SDLC, platform atau apapun itu. Nah, itu paling besar ya kalau kalian mau ngambil seluruhnya gitu. Tapi kalau kalian mau ngambil secara sebagian kecil, itu yang paling banyak itu tadi front end, back end. Itu hal yang mungkin bisa dibutuhkan oleh software house sih. Yang paling banyak. Nah, kalau kalian sebagai pemula, belajar itu mau yang kayak gimana? Nah, kalian belajar mulai dari kesukaan kalian dulu. Jadi kalian tentunya gini, kalian suka apa? Suka desain kah?
atau suka keestetikan sebuah hal kah, atau suka logika banget gitu. Cara ngeceknya kalian lebih suka misal lihat gambar itu bagus gitu, jadi wah ini kayaknya harus ditambahin estetiknya, atau mungkin kan lebih suka ngerjain soal-soal kayak matematika, fisika gitu. Nah dari situ baru kalian pilih lebih suka mana ya. Misal suka yang desain. Nah kalian baru bisa ngambil fokus ke front end, fokus ke UI, atau mungkin ke yang back end tadi kalau suka yang logic. Nah kenapa aku bilang gitu? Karena kadang kesalahan orang-orang itu ngambil belajarnya itu yang emang lagi ngetren doang, bukan yang emang sukanya apa gitu. Kan kalau kita suka kan kita belajar jadi lebih itu ya, jadi lebih optimal gitu. Kalian suka masak, belajarnya masak jadi lebih enak. Kalian sukanya yang tampilan-tampilan, belajarnya pakai tampilan-tampilan kan lebih senang dan lebih mendalami gitu. Programmer itu dan software engineer yang penting itu mendalami sih. Kalau kalian mendalaminya sampai deep banget, itu makin bagus. Cara untuk mencapai deep, salah satunya dengan kalian mempelajari apa yang kalian suka. Bukan yang apa yang benar-benar cocok untuk pemula gitu. Ya gitu. Nah, kalau udah tahu kalian suka apa, nanti baru kalian breakdown tuh. Butuh apa gitu. Paling gitu sih tadi. Tuh keren banget pertanyaannya. Oke. Terima kasih Mas Reza. Jadi mungkin awalnya teman-teman bisa lihat dari teman Intes ke bidang apa, antara desain, estetik, atau logik ya. Baru dari sana teman-teman udah mulai mungkin bisa pilih jalan learning path-nya mungkin ya Mas Reza ya. Jalan ninjanya masing-masing. Iya. Mungkin kalau penasaran apakah di Seika Academy juga akan ada path kayak gitu Mas Reza? Kalian follow Instagramnya aja, kalian daftar di webnya aja. Coming soon lah bakal ada. Oke teman-teman, jadi nggak Mantap, usah takut nanti akan ada hadir di Seika Academy. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Berapa lama belajarnya atau sampai kapan? Oh, wah boleh di-highlight mungkin panitia yang pertanyaan di tengah. Oke. Berapa lama belajarnya atau sampai kapan seseorang itu dianggap senior software engineer? Oke. Berapa lama belajarnya atau sampai kapan seorang itu dianggap senior software engineer? Ini cukup itu ya, istilah senior dan junior itu cukup abstrak gitu. Kita nggak bisa ada ukurannya orang dikatakan senior apa junior gitu. Ada yang mengatakan dari segi lamanya dia menggeluti bidang itu dikatakan senior. Cuman ada juga yang mengatakan karena emang dia lebih jago di bidang itu, walaupun cuma setahun dan lebih jago, dia dianggap senior juga. Nah, kalau pertanyaan berapa lama belajarnya atau sampai kapan, poin yang aku kuatin sih jangan terpaku untuk ya udah aku belajar untuk jadi senior gitu. Senior pun pasti sampai sekarang belajar juga gitu. Jadi penentuan senior dan junior itu biasanya kalau kita ngomongnya industri ya itu tergantung dari industrinya gitu. Ada yang orang masuk langsung jadi senior karena emang pengalamannya tuh banyak dan bisa dibuktikan dengan evidence yang dia punya gitu, projectnya atau mungkin latar belakang pernah kerja di mana, pendidikannya kayak gitu. Itu bisa dikatakan senior. Di sisi lain ada perusahaan yang emang dia mengangkat seorang senior tuh karena dia sudah lama di perusahaan itu. Jadi misal aku datang sebagai junior kan, lalu aku di situ lama-lama terus jadi senior gitu ya, kayak istilah datang sebagai pemula keluar sebagai legenda, ada nggak sih? Ya kayak gitulah kurang lebih. Itu tergantung dari persepsi perusahaannya masing-masing. Cuman poinnya itu jangan terpaku dengan berapa lama belajar sih. Fokusnya itu kalian mau nggak mau meskipun junior, senior atau mungkin master ya, itu tetap harus belajar sih. Karena teknologi tadi nggak bakal ada habisnya. Sampai sekarang pun aku masih ngerasa wah banyak banget ilmu yang emang belum aku kuasai di software engineering ini gitu. Paling gitu sih. Oke, baik Mas Reza, terima kasih atas jawabannya. Jadi never stop learning mungkin ya Mas Reza untuk engineer. Mantap. Siap. Tadi juga teman-teman di kolom chat ada dari Mas Ahmad, Bang Gabriel. Ada salah satunya link untuk teman-teman mungkin boleh mencoba latihan problem solving. Terima kasih Bang Ahmad Gabriel Glaudi. Kita lanjut mungkin ke pertanyaan selanjutnya. Sebagai fresh graduate saat akan apply kerja lebih dipandang good experience atau good portfolio? Oke. Untung bukan good looking atau good money ya Mas. Ini good experience atau good portfolio.
Ini berat sih pertanyaannya. Karena gimana? Pertama aku bukan HRD ya, jadi nggak bisa ini jawaban valid atau enggak gitu. Cuman ada beberapa orang yang emang dia itu cuma nyari portofolio doang. Dia tuh nggak ngerti mau kemana. Pokoknya portofolioku banyak, yaudah aku nanti aman di kerja gitu. Well, aku nggak bilang itu salah, tapi menurutku itu kurang tepat. Karena menurutku good portfolio itu harusnya linear dengan good experience gitu, dan sebaliknya. Eh, Kalian punya pengalaman bikin aplikasi atau mungkin pengalaman melakukan di bidang tertentu ya, mungkin konteksnya software engineering, itu sudah jadi portofolio kalian. Kadang portofolio banyak itu enggak apa istilahnya, enggak linear dengan bidang kalian, experience pun juga gitu. Kalau fresh graduate itu yang paling diutamakan itu ya good experience jelas. Tapi untuk membuktikan good experience itu harus ada portofolio. Gak mungkin kalian ngomong doang, gak mungkin kalian ngomong doang, aku bisa bikin aplikasi A gitu, ya buktinya mana? Normal seperti itu. Cuma yang lebih penting itu kalian harus bisa memastikan kalau portofolio dan experience kalian itu linear dengan yang kalian apply gitu. Misal kalian apply kerja as a designer ya, kalian masukinya tuh bisa mengajar atau mungkin bisa pernah part time jadi barista atau apapun itu. Nggak salah, itu nggak salah. Itu sudah termasuk pengalaman. Cuman ya SHRD harusnya itu ngelihat loh, ini kan orang jadi desainer kok malah ngasih tahu dia pernah kerja gini gini gini, nggak linear. Kayak gitu. Jadi lebih fokus ke kelinearan dengan kesesuaian dengan itu ya, dengan apa yang kalian apply. Terus kalian punya banyak experience yang kalian bisa buktikan dengan portofolio, dah masuk mana aja keterima tuh. Kalau emang ada tesnya, terus kalian tiba-tiba kepleset di tes, kayak gitu. Itu paling is. Oke, terima kasih banyak Mas. Mungkin kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Waduh, bahasa Inggris nih Mas, berarti mungkin boleh di-highlight dulu yang pertanyaan ADC. Nggak bisa bahasa Inggris. Oke. Oke. Jadi pertanyaan, what is the difficulties in software engineering and how do you solve the problem? Oke. Gimana ini Mas? Kita Inggris aja nggak masalah ya Mas? Siapa tahu memang kebetulan orang luar juga. Emang ada orang luar? Gimana teman-teman panitia, ini eventnya terbuka? Apakah memang ada dari luar? ADC, oke. Oh, jadi pakai bahasa Indonesia aja lah ya. Oke, Biar Indonesia aja mungkin ya. teman-teman yang itu tahu. Oke. Susahnya apa sih di bidang software engineering? Kesusahannya yang paling mendalam itu, kesusahan yang paling banyak aku temui itu apa istilahnya ya? Perpindahan kemauan. Pergeseran fitur-fitur. Nah, ini cukup agak teknis. Kebanyakan customer atau kebanyakan klien atau apapun itulah product owner-nya itu mintanya itu bikin A. Oke, kita sepakat. Tapi setelah berjalannya waktu udah jadi A, itu dia bakal minta, oh ternyata nggak cocok pakai A, maunya itu B gitu. Nah, hal-hal itu tadi tuh yang paling sering aku temuin gitu. Jadi kita sebagai software engineer yang emang sudah mempaskan ya, kita mau bikin roti gitu. Bikin roti nih. Ya, oke, ya udah kita bikin roti. Udah jadi roti, ternyata orangnya mintanya itu perkedel gitu misalnya. Jauh banget kan? Duh, kok mintanya perkedel ya? Kan perkedel kan sama-sama cake, it's a potato cake gitu. Lah, ya udah oke gitu. Kita ubah lagi, ternyata dia minta hal yang lain lagi gitu. Nah, itu yang paling sering aku temuin. Nah, cara nge-solve-nya gimana? Itu biasanya ada yang menjembatani antara itu. Biasanya itu project manager atau mungkin dari programmernya itu ada yang mungkin bagian seniornya tadi ya yang menjembatani ke klien atau customer tadi itu. Nah, biasanya tips-tipsnya itu ada dokumentasinya gitu. Misal kalian mau bikin dokumentasi berupa desain. Misal si customer mintanya, aku mau bikin roti gitu. Oke, roti ya. Rotinya kayak gini bukan? Kita ngasih foto rotinya gitu. Ah ya, rotinya bener gitu. Ya udah, itu jadi acuan kita.
Berarti nggak boleh kita ubah ya, kita bakal bikin roti kayak gini. One day kalau dia tiba-tiba minta perkedel, kita bisa jadi argumen situ. Lo kan kita sepakatnya bikin roti bukan perkedel, walaupun sama-sama mungkin ya potato cake atau apapun itulah. Paling sering itu sih, paling sering banget. Paling itu is. Oke Bang, jadi itu yang lumayan sering ya ditemui oleh software engineer. Buat ADC, if you are English, if you need English explanations, you can reach out Mas Elza Putra on LinkedIn maybe. Yeah, Mas of Elza, course. it's okay because this was Indonesian language primary, so we will use English for this webinar. Okay, so Aditya, if you need more explanations, just reach out Mas Elza on LinkedIn. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa aja sih kerjaan seorang software engineer kalau lagi gak ada fitur yang perlu dikembangin atau maintenance? Nah, mangga Mas Elza. Siapa yang ngasih pertanyaan nih? Ngebongkar kedok itu aja, kedok kita. Anonymous katanya Mas. Oke, kerjaan seorang software engineer kalau lagi nggak ada fitur. Nah, macam-macam ya, tergantung dari perusahaannya kayak gimana. Ada yang perusahaannya tuh meminta untuk riset biasanya. Jadi kayak ada self development lah sebagai programmer itu. Biasanya di software host yang emang care dengan employee-nya gitu. Jadi nggak sekedar employee itu sebagai tukang gitu, tapi sebagai aset. Nah, itu biasanya kita riset untuk ningkatin diri kita gitu. Misal kita bisanya itu A sampai C ya. Harapannya kita itu di sela-sela waktu kosong kita itu belajar untuk mencapai D atau mungkin sampai F gitu. Kayak gitu. Tapi biasanya ada hal pasti yang perlu di maintenance gitu. Misal pengecekan lalu lintas datanya, itu kalau kita ngomong software engineer ya, itu dicek juga. Habis itu mungkin ngitung-ngitung algoritmanya kayak gimana. Misal ada algoritma yang kurang pas kah atau gimana gitu. Dan mungkin biasanya fitur tuh ada pengembangannya yang minor-minor ya. Misal kecil-kecil. Misal fiturnya itu GoFood. Nah, itu misal fitur untuk kartnya ada perubahan kah atau fitur untuk foto produknya ada perubahan kah kayak gitu. Dan biasanya jika aplikasi itu udah running, itu ada tim riset sendiri yang emang ngasih feedback dari aplikasi sekarang gitu. Makanya kenapa kan aplikasi unicorn, Gojek atau apapun itu tiap beberapa tahun sekali itu ada perubahan ya. Karena emang setelah kita ngoding selesai, itu udah ada masukan untuk perubahan fitur lagi gitu dari tim risetnya gitu. Jadi untuk di perusahaan-perusahaan gede itu yang emang unicorn yang fokusnya di teknologi itu jarang banget nganggur sih. Nah, kalau di perusahaan-perusahaan yang mungkin apa ya, bisa bilang BUMN gitu-gitu, ya mungkin kalau nganggur harusnya ya kita sebagai software engineer tadi yang gue bilang harus tetap belajar sih, harus memanfaatin waktu. Walaupun dorongan YouTube dan Netflix lebih kuat, cuman ya itu sekali-sekali aja lah kalau misal emang sudah jenuh belajar, normal nggak apa-apa. Cuman harusnya lebih banyak untuk explore yang lain sih. Itu sih paling. Oke. Thank you Mas Elza atas jawabannya. Mungkin kita next question ada beruang menurut kakak kita harus belajar bahasa apa aja untuk sekarang, sedangkan di dunia saat ini ada macam-macam bahasanya. Ya. Apa ya tahu siapa yang nanya ini? Terima kasih pertanyaannya. Gak usah Beruang manggil Mas. aku kakak karena aku lebih muda ya dari yang nanya ini. Oke, aku jawab. Harus belajar bahasa apa aja untuk sekarang. Sedangkan di dunia saat ini ada macam-macam bahasanya. Uh, ini pertanyaan yang persepsi banget ya dari orang-orang masing-masing. Aku mungkin bisa jawab dari 3 cara pemikiran. Yang pertama, kita itu bisa nentuin dari kita suka apa dulu, seperti yang aku bilang itu. Kalian mau fokus kemana? Kalian misal fokus ke tampilan, berarti kalian fokus ke front end ya. Itu ada bahasa JavaScript. Ada mungkin banyak banget UI engineer pakai JIT dan sebagainya kayak gitu. Kalian bisa arahkan ke sana karena sesuai dengan kalian suka di bidang apa. Kalau suka back end, kalian juga bisa ngarah ke back end gitu. Misal pakai PHP atau mungkin bisa pakai JavaScript juga bisa jadi back end.
Java, C++, macam-macam. Kalau misal, ini pertama ya, dari preferensi kalian suka di bidang apa. Yang kedua, kalau misal kalian, ini dari orang lain itu bilang, kalian tuh bisa lihat dari tren bahasa yang emang sedang atau akan trending gitu. Kalian bisa cek di GitHub Trending, Stack Overflow Trending, Google Trend, itu bahasa apa aja sih yang sedang dipakai atau teknologi apa aja gitu. Kalian bisa ikutin itu. Nah, jadi misal kalian nyari-nyari ternyata yang paling trending di Indonesia itu masih PHP nomor 1. Atau mungkin udah pindah JavaScript sekarang. Ya udah, kalian gas ke JavaScript. Terakhir yang kulihat itu eh, JavaScript ya, itu di platform mana ya, aku lupa. Nah, biasanya di beberapa platform tuh beda-beda. Nah, itu coba kalian riset di sana. Kayak gitu. Nah, yang ketiga, ini yang menurutku paling aku rekomendasikan gitu. Belajar bahasa apa aja itu sebenarnya itu cuma opsi aja gitu. Tapi dasar untuk kalian bisa ngoding itu yang perlu dipelajari. Sama kayak kalian, aku bingung ya mau belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Amerika, atau bahasa apa ya gitu. Tapi sedangkan kalian tuh belum fasih untuk berbicara dan menulis gitu. Kan jadinya cukup itu ya, cukup apa istilahnya, cukup berat dan jadi bingung gitu, aku mau belajar bahasa apa ya gitu. Nah, yang perlu di pemrograman juga gitu. Kalau kalian milih bahasa itu biasanya kalian akan lebih mudah jika ngerti basicnya gitu. Bahasa Inggris kan ada past tense, present tense gitu. Dan di Indonesia, bahasa luar pasti ada kayak gitu juga. Basic-basic kayak gitu yang harus kalian pahami dulu. Jadi kayak tadi ada bahasa dasar pemrograman, algoritma, itu yang kalian lakukan dulu. Kalau kalian pindah ke bahasa yang lain itu jadi lebih gampang. Karena emang ya sama aja, pasti ada variabel, pasti ada if, ada perulangan, kayak gitu-gitu. Nah, kalau dari menurut Bapak Beruang ini nanya, menurut kakak kita harus belajar bahasa apa? Well, dari 3 jawaban itu mungkin dari pribadi kalian bisa itu ya, bisa menentukan sendiri gitu. Kalau dari aku bisa dikombinasikan gitu. Kalian fokus ke dasarnya dulu, lalu kalian cari apa yang kalian suka. Misal back end nih kalian suka. Ya udah, kalian lihat trennya yang mungkin sudah di atas atau mau naik gitu. Ternyata pakai Python paling besar. Ya udah, kalian berarti take untuk ngambil Python di situ. Kayak gitu mungkin Bapak Beruang. Oke, gimana Bapak Beruang? Mungkin akan ada beruang coding sebentar lagi. Iya. Jadi tadi diringkas, teman-teman mungkin bisa dari preference suka pengen ke arah front end, back end. Nanti dari setelah sana mungkin bisa dilihat nih bahasa yang lagi trending apa. Nah, oke, Bapak Beruang, terima kasih. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Mas Edza mau ada satu pertanyaan langsung mungkin, Mas? Teman-teman? Bebas pilihin aja. Oke. Pilih aja. Kita mungkin satu pertanyaan langsung. Ada yang mau bertanya langsung, teman-teman? Tahu pengen nanya langsung nih, interaktif. Kita berikan satu kesempatan nih. Gimana, teman-teman? Ada yang mau bertanya? Bapak Beruang, bukalah kedokmu. Suka anak-anak Oke. beruang dia. Iya, kayaknya demen beruang memang. Ada mungkin kalau memang tidak ada, kita ambil aja satu ya Mas dari Slido untuk terakhir. Oke, Oke. boleh. Mungkin kita ambil yang pertama sebenarnya nggak apa-apa ya, kita ambil yang pertama mungkin ya Mas Reza ya. Apa yang boleh. lebih dicari di pasar? Orang yang menguasai satu skill tapi expert atau orang yang banyak skill tapi tidak terlalu expert? Wede. Nice, Pak. Nice question banget nih. Pertanyaan bagus banget dari Anonymous lagi ya. Di pasar itu yang dicari apa? Tergantung ya. Kalau pasar tradisional itu enggak, bercanda ya. Bercanda. Menguasai satu skill tapi expert atau banyak skill tapi tidak terlalu expert. Mungkin aku bisa bilang horizontal atau vertikal ya. Horizontal itu dia deep ke bawah, vertikal itu ke samping. Gambarannya itu tergantung tujuan kalian apa gitu. Kalau kalian tujuannya mungkin perusahaan-perusahaan yang emang bukan teknologi core-nya, itu jelas vertikal banget gitu. Mungkin kalian sempat lihat yang viral sekarang itu BUMN nyari requirement kan, dicari developer, harus bisa ngoding, harus bisa edit video, harus bisa desain kayak gitu. Itu salah satu bentuk gambaran vertikal sih. Tapi bagusnya itu kalian satu skill tapi expert.
Jadi horizontal banget. Selain kalian bisa nge-branding diri kalian, kalian jadi nggak fokus ke hal-hal yang lain. Kayak gitu. Nge-branding diri itu penting ya. Jadi contoh misal brandingnya Faiz mungkin MC gitu, karena dia fokus ke MC ke gimana public speaking gitu. Jadi kalau orang mikir MC siapa? Oh iya Faiz gitu. Nah kayak gitu, nge-branding hal yang kayak gitu tuh bagus banget dan penting banget menurutku gitu. Kayak misal belanja tanpa ongkir di mana ya? Jelas kan? Toko itu, toko orange gitu kan. Keren. Kayak gitu, nge-branding hal kayak gitu tuh penting. Dan untuk personal branding itu salah satunya dengan cara tadi, kalau kalian udah bisa deep ke horizontal, itu lebih baik. Tapi ini bukan berarti kalian harus satu doang belajar ya. Belajar dengan deep itu harus, cuman nggak ada salahnya kalian geser ke hal yang lain kalau emang udah menurut kalian udah cukup deep di situ. Misal kalian udah belajar back end, kayaknya udah mulai jenuh, coba geser ke front end atau mungkin geser ke data atau mungkin geser ke DevOps tadi sempat kusinggung. Itu nggak masalah banget untuk menambah skill secara vertikal. Cuman bagusnya itu lebih dalam ke horizontal. Nah, kalau di pasar gimana? Jelas horizontal sih. Yang satu skill tapi expert. Tapi balik lagi ya, kadang requirement tuh nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Ternyata requirement-nya tuh selain coding juga harus bisa bersihin printer, bersihin AC, desain, edit video, gitu-gitulah. Benerin laptop yang nge-lag, padahal karena emang banyak yang dibuka gitu. Itu sering banget. Dan itu ya normal lah kalau kalian mau terjun di bidang IT apapun ya. IT itu normal-normal aja. Oke, paling gitu sih dari aku. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Elza. Jadi kalau ditanya berarti lebih prefer ke mending fokus ke satu dulu sampai expert. Nah, tapi nggak ada salahnya kalau mau melebarkan sayap ke bidang-bidang lainnya. Kepakan sayap. Kepakan ke sayap. bidang-bidang lain. Oke, siap. Oke Mas, berhubung waktu juga sudah selesai. Wah, banyak banget nih yang mau bertanya. Sayang banget nih waktu kita udah habis. Kalau nanya-nanya langsung ke Mas Elza, boleh nggak tuh Mas? Misalnya ada yang Boleh pengen banget. nanya. Bisa Boleh. catch up itu ya. Bisa di LinkedIn, bisa di Instagram juga boleh sih. Instagram.com/erzaputra_. Nah, Bebas di mana aja. oke teman-teman. Jadi kalau ada yang mau curhat-curhat, mau nanya tentang software engineer, boleh banget langsung ke media sosialnya Mas Elza. Mungkin Mas Elza sebelum kita balik ke MC, Mas Elza mau menyampaikan sepatah dua patah kata nih buat teman-teman yang hadir saat ini. Oke, paling satu kalimat doang. Nggak satu kalimat sih, satu hal doang sih. Mungkin di tadi akhir slide tadi kan aku bilang kalau mau belajar programming itu harus coba dengan konsisten. Dan itu udah aku lakuin sampai sekarang dan itu menurutku hal kunci utama sih. Jadi kalau kalian mau terjun ke software engineer, masih bingung-bingung bisa nanya ke aku atau mungkin nanya ke teman-teman kalian ya yang emang berpengalaman. Itu bisa. Dan pastiin kalau kalian udah terjun itu tadi belajar dengan konsisten itu penting banget sih. Paling itu sih dari aku, Faiz. Thank you Oke, banget. terima kasih banyak Mas Elza. Jadi mencoba dan konsisten. Dua kata Mencoba kunci itu. dengan konsisten. Mencoba dengan konsisten. Nah, itu mantap. Oke. Terima kasih banyak Mas Elza atas materi yang diberikan hari ini. Mungkin dari sesi pemaparan materi cukup sekian. Kami kembalikan kepada MC Mbak Nurul. Silahkan Mbak Nurul. Baik, makasih nih buat Bang Faiz sama Bang Erza. Wah, luar biasa nggak sih guys? Kita dapat insight baru, wawasan baru kan. Kita jadi tahu nih seputar software engineer seperti apa sih ya kan? Oke nih, selanjutnya teman-teman bisa sempetin nih buat isi feedback yang ada di kolom chat. Nah, feedback ini sebagai data buat sertif teman-teman nanti. Selain itu, juga untuk kami nih, panitia, dapat improve acara kedepannya lebih baik lagi. Tak lupa, terima kasih banyak nih buat pembicara kita yang luar biasa nih, Bang Erza. Maka dari itu akan ada penyerahan sertifikat oleh pembina Laboratorium Enterprise Data Engineering, yaitu Pak Fakih, kepada Bang Erza selaku pembicara pada kesempatan kali ini. Mungkin untuk panitia dipersilahkan sertifikatnya. Oke, Mas Erza luar biasa Mas Erza ya. Jadi berapanya nanti bisa teman-teman bisa termotivasi untuk belajar programming ya. Jadi konsisten, jadi ngoding itu praktek ya. Iya, benar banget Pak. Ya.
Jadi semoga teman-teman bisa termotivasi dalam entah teman-teman mau jadi apapun yang basicnya adalah teknologi, teman-teman silakan mumpung masih kuliah diperbanyak latihan gitu ya, cari-cari portofolio dan sebagainya sehingga nanti ketika lulus akan lebih mudah gitu. Nanti bisa mungkin tak tolong Mas Erza juga nanti mungkin Bang kalau ada lowongan dan sebagainya gitu ya. Siap, Pak. Bisa ya, Mas Erza ya. Oke. Panitia bisa ini share screen ininya apa namanya? Sertifikat gitu ya. Mungkin ini nggak banyak gitu ya, Mas Erza. Jadi tapi semoga ilmunya bisa bermanfaat dan ya jadi amal jariah buat Mas Erza. Amin, Pak. Mangga, Terima kasih, Pak. panitia boleh di-share secara simbolis ini apa? Sertifikat yang diberikan dari Lab EDE kepada Mas Reza selaku pemateri di acara berkarir sebagai software engineer. Dan mungkin itu yang dapat kami berikan gitu ya, dan kita kasih pause dong buat pembicara kita dong, untuk Mas Reza dong. Oke. Terima kasih, saya kembalikan ke MC Mbak Nurul ya. Baik, sekali lagi terima kasih ya buat Bang Erza sudah jadi pembicara kita nih pada sesi kali ini. Nggak kerasa ya kita udah di penghujung acara Sesentok nih. Teman-teman jangan beranjak dulu atau live ya. Nggak asik rasanya kalau ada acara tapi belum foto-foto nih. Maka dari itu kita mau sesi dokumentasi nih. Buat teman-teman yang belum on cam, yuk semuanya on cam. Ya ganteng-ganteng yang cantik-cantik, ayo dong on cam. Yuk, masih ada nih yang belum on cam. Yuk, yang belum on cam, ayo teman-teman on cam semua ya. Mantap nih. Yuk, on cam semua yuk. Kuy. Aku hitung dari 3 ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi nih, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih juga ya buat terima udah di dokumentasi ini. Nah, sebelum kita tutup acara ini, mau ingetin lagi nih buat teman-teman yang mungkin tadi belum ngisi feedback, yuk dilihat di kolom chat. Nanti teman-teman bisa buat diisi feedbacknya ya. Sembari teman-teman ngisi feedback nih, saya mau ngucapin terima kasih buat semua yang udah hadir pada season talk kali ini. Saya mewakili teman-teman panitia, mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Serta saya pribadi sebagai MC ini, apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan ya. Nantikan acara selanjutnya dari Laboratorium Interface Data Engineering. Dengan ini, maka berakhirlah juga Sesentok pada kali ini. Sekian, terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang udah hadir.